Sementara itu, seorang peserta tes seleksi kompetensi dasar calon ASN pada Regional Jawa Tengah Yogyakarta terkonfirmasi positif corona. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Nasional Regional 1 saat melakukan sidak persiapan tes di kampus Udinus Semarang pada Senin siang. Diketahui peserta tersebut mengikuti tes di Yogyakarta. Menurut Anjaswari, waktu tes bagi peserta yang terpapar corona akan dijadwalkan ulang. Bagi peserta yang terkonfirmasi positif itu akan dijadwalkan ulang. Jadi peserta itu akan melapor kepada instansi penyelenggara, dan di sini kan ada 6 instansi penyelenggara. Kemudian instansi penyelenggara menyampaikan ke BKN Pusat, kepada Kepala BKN, CQ, ke Deputi Bidang Sistem Informasi, ya Deputi Sinsa, untuk dijadwalkan ulang. Dan nanti akan dijadwalkan ulang biasanya di ending di ekor dari kegiatan ini, ya seleksi ini. Di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, hari pertama seleksi kompetensi dasar SKD, ditemukan 2 peserta tes CPNS terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka nantinya akan dilakukan tes SKD terpisah dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia. Sementara 340 peserta lain terus mengikuti tes seleksi kompetensi dasar yang dimulai sejak Rabu pagi. Sementara itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Saudara, menyediakan ruangan khusus bagi calon peserta tes CPNS yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa disertai gejala. Penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Provinsi Kalbar tengah bergulir. Sebelum mengikuti rangkaian tes, seluruh peserta wajib mengikuti tes antigen. Ya, Saudara, kini kita telah terhubung dengan Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Selamat sore, Pak Alex. Pak Alex, Selamat Dinas sore. Kesehatan, selamat sore. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat memperbolehkan peserta tes CPNS mengikuti tes di ruangan khusus dan dia terkonfirmasi positif COVID, Pak. Bagaimana tanggapan dari Satgas melihat ini? Jadi kita sudah sepakat bahwa mereka yang terkonfirmasi, mereka yang bergejala itu diisolasi. Mereka yang kontak erat, mereka dikarantina. Dari sejak awal waktu kita masih di PPKM skala mikro sampai di PPKM levelisasi 4321 seperti ini tetap harus kita konsisten. Karena dalam rangka mempertahankan pelandaian yang sudah kita capai di akhir gelombang kedua ini, unsur deteksi, unsur prevensi, dan unsur respons itu harus terus kita kejar. Jadi penanganan itu harus komprehensif. Oleh karena itu, setiap ada kegiatan yang melibatkan ruang publik dan melibatkan masyarakat, tentu harus ada di situ antisipasi bila mana ini terjadi ditemukan kasus yang positif ataupun kontak erat ataupun yang bergejala. Jadi tetap kita menghormati bagi mereka yang mau ujian. Artinya haknya tidak hilang dan tetap mereka bisa menjalankan prosesnya. Persoalannya adalah kepanitiaannya. Kepanitiaan seharusnya mempersiapkan bahwa mereka yang positif dan mereka yang kontak erat seharusnya bisa digeser ke isolasi terpusat. Karena setiap kabupaten kota, setiap kecamatan di provinsi sudah disiapkan isoter. Mereka yang positif sebaiknya ke isoter. Kalaupun mereka ada di rumah masing-masing, tentu kalau itu dengan persyaratan yang khusus. Jadi oleh karena itu sebenarnya kalau kita lihat aplikasi Peduli Lindungi, mereka ini termasuk yang gambarnya warna hitam. Jadi hasil PCR-nya positif ataupun rapid test antigennya reaktif, artinya mereka tidak boleh masuk ke ruang publik. Jadi kebijakan yang paling baik adalah menempatkan mereka dalam satu isolasi, dilakukan pengamatan selama 14 hari. Kalau mereka mau melakukan ujian
secara virtual dari tempat isolasi tidak ada masalah, sepanjang dia gejalanya tidak memberatkan. Jadi oleh karena itu memang sudah saatnya kita semua yang terlibat di dalam rangka kegiatan penanggulangan COVID ini, setiap ada penyelenggaraan, mau penyelenggaraan olahraga, kebudayaan, seleksi, ataupun penyelenggaraan yang melibatkan masyarakat banyak, sudah seharusnya ada orang yang berpikir bagaimana dilakukan penyaringan dan kemudian hasil penyaringan atau pelacakan ini ditaruh di isolasi ataupun dilakukan karantina. Jadi orang yang berpikir tentang ini harus ada di dalam setiap kegiatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh misalnya persepak bolaan dalam pertandingan. Tetap harus ada. Artinya tidak diperbolehkan lah ya Pak ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap memperbolehkan peserta CPNS yang terkonfirmasi positif, yang hasil tesnya positif, meski di ruangan khusus. Tidak diperbolehkan ya Pak? Prinsipnya bahwa mereka yang positif tidak boleh berkeliaran ke ruang publik. Mereka harus diisolasi. Ini kesepakatan kita. Makanya ada aplikasi Peduli Lindungi, yaitu yang warnanya hitam tidak boleh berkeliaran. Mereka harus diisolasi. Apakah di tingkat desa atau di kecamatan, itu tergantung Pemdanya masing-masing. Lalu bagaimana evaluasinya Pak ke depan? Jadi ke depan ini harus menjadi tanggung jawab kita semua untuk melakukan pelacakan, dan kemudian hasil pelacakan itu harus kita lakukan juga persiapan untuk isolasinya. Jadi seperti apa yang dibunyikan di Inmendagri, pelacakan kontak itu harus tinggi, testing harus tinggi di dalam setiap kegiatan publik. Dan kemudian juga bagi mereka yang bergejala tidak boleh masuk walaupun hasil pemeriksaannya belum ada, tapi kalau dia bergejala tidak boleh juga masuk ke dalam ruang publik. Ini kita harus konsisten dan harus semua kita menjaganya agar pelandaian ini bisa kita pertahankan terus supaya terjadi flattening the curve yang terkontrol. Pak Alex, selain di Provinsi Kalimantan Barat, apakah ada laporan dari daerah lain yang masuk ke Anda? Ya, sampai saat ini kita mendengar ada berbagai kegiatan-kegiatan yang sifatnya komunal, tetapi kita yakin bahwa Satgas di tingkat kabupaten kota itu sudah mempunyai perencanaan yang baik, termasuk juga kegiatan olahraga. Bahkan kalau kita lihat dari laporan kemarin, bioskop juga bakal dibuka. Tentu ini juga harus diyakinkan bahwa mereka yang aplikasinya berwarna hitam tidak boleh masuk. Termasuk kemarin yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan, beberapa ratus orang, beberapa ribu orang yang aplikasinya menyatakan bahwa dia reaktif, positif, tentu tidak bisa masuk ke pusat perbelanjaan. Jadi nggak ada bedanya. Ke pusat perbelanjaan tidak boleh, ya ke ruang publik yang lain juga tidak boleh kalau dia reaktif ataupun positif. Ya, termasuk menjalani tes CPNS ya Pak. Artinya tidak diperbolehkan ya berkeliaran ketika seseorang positif COVID-19 begitu. Ya, tapi bukan berarti mengurangi haknya untuk testing. Bisa saja dia testing dari isoter yang sudah disiapkan. Persoalannya adalah kalau mereka positif, reaktif, harus isolasi, harus karantina. Dan itu pemerintah sudah menyiapkannya di setiap kota. Pak, sebentar lagi PON ke-21 akan digelar di Papua. Bagaimana antisipasi dari Satgas untuk memastikan penyelenggaraan PON berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik tanpa terjadi penularan COVID-19? Ya, yang pertama adalah bahwa untuk daerah di mana diselenggarakannya PON tentu pencakupan vaksinasi harus semaksimal mungkin. Yang kedua, harus dilakukan pelacakan kontak sehingga bisa kita melakukan isolasi bagi mereka yang positif dan karantina bagi mereka yang kontak erat, dan kemudian menyiapkan tempat isolasi terpusat, demikian juga rumah sakit. Dan yang paling penting lagi adalah bagi mereka yang datang dari provinsi-provinsi lain tentu sudah melaksanakan vaksinasi dan kemudian pemeriksaan PCR itu sudah dilakukan sebelum mereka mendarat di Papua. Jadi tentu dalam hal ini sudah disosialisasikan dan sebagaimana arahan Bapak Kasatgas COVID-19 Nasional, Letnan Jenderal Dhani Warsito, bahwa sosialisasi ini harus juga menyeluruh tidak hanya kepada
peserta, penyelenggara, termasuk juga penggembira dan seluruh ofisial yang ada harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan kemudian meyakinkan bahwa seluruh instansi dan seluruh aparat yang terlibat harus menggunakan masker dan melakukan protokol kesehatan. Terima kasih Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Bapak Alexander Ginting atas waktunya untuk Kompas TV.